Itu dulu yang harus diingat sebelum kita masuk. Oke. Kemudian dalam bertorikoh ini ada amalan zikir. Zikir ini menggunakan suara, baik suara lisan maupun suara hati. Kalau zikir jahar suara lisan, kalau zikir khafi suara hati. Apa itu? Nah, dalam perkembangannya dikenallah ada 4 model nafas. Yang pertama nafas apa? Kemudian ada tanafas. Apa tanafas? Dia menghentikan nafasnya sehingga telinganya yang bernapas. Nah, coba hentikan napas, pasti telinga berdenging. Nah, itulah artinya telinganya bernapas. Kemudian apa lagi? Jantungnya yang bernapas. Artinya detak jantung napasnya. Jadi ada 4. Nah, dalam zikir jahar 4-4-nya bermain. Jadi satu kepaduan dengan semburan nafasnya kalimat Allah. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, ini kita bicara lagi nih yang jaharnya. Ini pelan-pelan ya. Itu kolbu itu namanya alam malakut. Warna langitnya kuning. Kan bingung nih, apa nih warna langit? Ternyata kuning itu dijelaskan oleh Syekh Bahauddin An-Naqsabandi. Kuning itu artinya angin. Angin itu apa? Udara. Udara itu apa? Oksigen. Jadi yang bermain adalah kekuatan nafas yang kita hirup. Apa itu nafas kita hirup? Kata Syekh Abdul Qadir, namanya sirrul hayat. Apa itu sirrul hayat? Rahasia hidup. Adam ketika pertama kali hidup dia bernapas, itulah dia hidupnya. Makanya nafas itu disebut sirrul hayat. Itulah yang kita keluarkan. Kalau bahasa orang Cina namanya qi atau qi. Jadi dari napas itu yang ada di perut dinaikkan ke atas. Napas yang dinaikkan ke atas, geraknya diikutkan, kemudian dihentikan di setiap titik napasnya, disikat ke kiri, baru diturunkan ke dalam hati, disemburkan napasnya. Itu prosesnya. Apa efeknya bagi jasmani? Ini kan kalau kemarin saya udah kasih tahu ya metode ruhaninya. Metode jasmaninya apa? Ternyata ada. Jadi gini, guru kita itu kalau zikir jahar berapa jumlahnya Bapak-bapak? Minimal 165. Ada yang mengatakan 165 itu iman, Islam, ihsan. Tapi kalau dari zikir jasmani 165 itu, 1 itu jantung, 6 itu organ utama, ada paru-paru, ada ini, dan 5 itu adalah organ saraf utama yang mempengaruhi seluruh manusia. Kemudian 165 ini ternyata kalau kita lakukan itu berpengaruh terhadap, ini lagi balik lagi, kuning angin. Apa organ yang memiliki angin di dalam tubuh kita? Apa? Paru? Apalagi? Lambung, karena ada gasnya. Makanya orang kena penyakit gastrolik karena perutnya penuh angin. Jadi di lambung itu ada 3, ada gas, ada air, ada makanan. Itu kalau kelebihan gas ya muntah, ya kan? Atau keluar dari debur dalam bentuk kentut, maaf ya. Itulah ininya. Nah, yang mengolah ini saya bilang nih, mengakibatkan sirkulasi udara karena kita hidup dengan metode cepat. Makanya kalau zikirnya itu ikut langgamnya tadi, mungkin karena nervous udah lama nggak main, Pak mulanya langgam jurus yang diajarkan Pangresa Abimana Pangresa
Abah Anom tuh nggak ikut, makanya kurang cun dia dari awal, tapi untung dibantu teman-teman di belakang akhirnya cun. Jadi memang cara ngambil napasnya, mengeluarkan dan itunya kan ada lagunya. Kalau bahasa apa ininya ada dinamisanya, ada naik, ada turun, kapan naik, kapan turun. Itu cara mengatur napasnya. Untuk apa? Untuk mengatur oksigen masuk ke dalam darah, ke dalam tubuh, memancar melalui jantung. Jadi harus diperhatiin bahwa titik kolbu di sini itu adalah titik di mana darah keluar dari jantung masuk ke seluruh fungsi tubuh. Makanya itu di titik itu dulu dikasih pintu, namanya pintu saringannya Allah. Kalau udaranya sudah masuk banyak, kaya di dalam darah, akhirnya apa? Akhirnya pertama ginjalnya menjadi sehat. Kemudian apalagi otaknya menjadi bersih. Pikiran, otak. Jadi kalau dipenuhin oksigen jadi bersih. Karena dua kunci utama itu paru-paru sehat, ginjal sehat. Atau ginjal itu fungsinya apa ibu-ibu, bapak-bapak? Ginjal itu fungsinya menyaring racun di dalam darah. Jadi darah itu disaring oleh ginjal, diedarkan lagi ke jantung supaya fungsi kita sehat. Makanya kalau orang gagal ginjal itu, ginjalnya gagal menyaring penyakit di dalam darah, kayak perlu mesin. Karena mesin itu ternyata dia harus habisin semua, makanya orang kalau udah gagal ginjal tuh darahnya bersih betul, tidak ada lagi yang bermanfaat. Sementara ginjal ini yang bermanfaat lewat, yang tidak bermanfaat disaring, gitu, dihentikan itu fungsi ginjal. Akhirnya ginjal itu jadi mengeluarkan darah yang penuh oksigen dan sehat, kembali ke paru-paru, kembali ke jantung jadi sehat. Akhirnya metabolisme kita menjadi kencang. Makanya setiap ini dia berkeringat. Baik dia berkeringat karena tubuh jasmaninya penuh vitalitas maupun berkeringat karena mungkin itu tadi balik lagi dengan bacaan-bacaan itu dia ingat dosanya sehingga taubat ketika itu. Jadi keringatnya keluar dari pori-pori dan dari air mata. Itu sehat. Tapi ada penyakitnya, ada cobaannya. Ini saya bahas tekniknya dulu, nanti bacaannya baru kita bedah. Apa cobaannya? Karena vitalitasnya tinggi, akhirnya sifatnya adalah angin. Angin itu salah satu bahasa Arabnya, salah satunya itu hawa. Ingat Siti Hawa. Artinya godaannya gede. Godaannya apa saja? Terkait tentang nafsu syahwat, hawa nafsu, dan nafsu makan. Makanya kalau orang habis ini, dia itu kepengen makan, haus, pengen makan, karena lambungnya itu yang gasnya penuh hilang, jadi harus diisi, makanya orangnya sering lapar. Kemudian karena vitalitasnya tinggi, bawaannya nafsu syahwatnya tinggi. Makanya orang-orang seperti ini, kalau dia tidak diredam, kejadiannya seperti yang di Pati kita baca, ya, paham ya, yang di Pati. Di Pati itu seorang mursyid thariqah, pimpinan pondok pesantren, karena tidak bisa menghentikan hawanya, nafsunya itu, kurang pandai dia tazkiyatun nafsnya, akhirnya membuatkan murid-murid wanitanya itu, ya, selama 4 tahun dengan 50 orang korban. Apakah ini baru-baru aja? Tidak. Ini sudah diramalkan oleh Syekh Abdul Qadir Jalani dalam bukunya Sirul Asror, dan dia mengharamkan itu. Bagaimana membersihkannya? Salah satu membersihkannya adalah riyadhah kita itu selalu berpuasa, kemudian mandi malam. Tapi oleh Syekh Bahaudin An-Naksabandi dikasih yang namanya kopi untuk mendinginkan itu. Nanti kita bahas itu. Sekarang kita bahas bacaannya. Bacaannya ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Artinya itu diletakkan, didirikan di dalam wusta tadi, hati. Tetapi di situ harus diingat bahwa bacaan itu karena Syekh Abdul Qadir itu kenapa cuma 1? Kok kofi 3? Kok yang
eh, tadi tawasul tadi 7 kan, 7 tuh yang kita tuju Fatihahnya itu. Kenapa ini 1? Karena 1 itu merangkum semua. Baca silsilah nasab thariqah kita, selain kepada Rasul, kepada wa'ala alihi, itu nasab kita, nasab thariqahnya. Jadi udah 1 dia di sini itu. Kemudian istighfar itu astagfirullah ghafurur rahim. Kenapa pilihan guru kita ghafurur rahim? Kenapa bukan astagfirullahalazim di dalam ini? Ini kan guru yang meng-create ini. Kenapa ghafurur rahim? Karena Bapak Ibu, kita sebenarnya berasal dari rahim, kemudian hidup di dalam rahim. Ini, apa rahim kita? Bumi ini rahimnya. Kita ini hidup di bumi yang rahim. Rahim itu tandanya apa? Ada pelindungnya. Rahim itu kan ada pelindung. Terus rezeki itu juga lah kita di dunia ini. Ke kanan dia, jangan bantah. Nah, itulah tamsilnya seperti itu. Makanya ghafurur rahim. Kalau meminta ampun dengan rohim, rohim itu hanya ada di ibu, bukan di perempuan ya, di ibu. Rohim itu hanya ada di ibu. Ibu itu kalau anaknya salah, pernah nggak menghukum dengan keras? Pernah? Enggak. Kalau perlu dia menghukum, tapi hukuman enak, cantik, anaknya baik lagi. Betul kan? Ya kan? Nggak pernah menghukum dengan keras. Beda dengan azim. Azim itu sultan. Sultan itu dia walaupun anak potong tangan. Nggak ada hukum ditegakkan tanpa pandang bulu. Tapi kalau rohim tidak. Bedanya rohim itu dia membenahi, mengampuni dengan kasih sayang. Itu yang kita minta, yang diajarkan guru. Mudah-mudahan kalau kita punya dosa, dosa kita diampuni dengan kasih sayang. Jadi tidak menderita. Kalau ini paling kita paling cuma demam-demam dikit ngapus dosanya. Kalau azim ngapus dosanya banyak nanti. Pahamlah kalau udah berbuat salah tapi kena azim itu murkanya keras, nggak sanggup kita menahannya. Makanya diazim supaya paling cara menghapus dosa kita dengan sakit-sakit dikit, demam-demam dikit. Itulah dia makanya ghafurur rahim. Jadi itu diingat ghafurur rahim. Oh, mudah-mudahan Allah menghapus dosa-dosaku dengan penuh kasih sayang. Itulah lembutnya ini kan. Kemudian baru kita bersolawat. Nah, setelah bersolawat kita melakukan zikir itulah tadi yang seperti saya udah pernah sebutkan, berulang-ulang sebanyak 165 minimal. Setelah itu kita berdoa, betul? Nah, dalam thariqah itu ada 2 hal yang harus dilakukan. Apa itu? Talqin dan bai'ah. Bapak-bapak udah ditalqin? Sudah semua? Sudah ya? Pernah bai'at? Bai'at itu apa? Berjanji. Nah, berjanji kita itu dalam doa itu. Ada 1-2 kalimat terakhir, itulah bai'at kita. Perjanjian kita terhadap Allah dengan Allah atas kesaksian mursyid. Jadi kita nggak main-main. Jadi kalau bapak-bapak main-main, itu bai'at. Bapak-bapak udah berbai'at di situ. Makanya kalaupun ada doa setelah itu, doanya yang mendukung bai'at. Bukan doa yang seperti biasa harus mendukung. Makanya doa di dalam
khotaman itu yang mendukung baiat ini, bacalah doa ya khotaman itu pasti mendukung baiat ini. Jadi next time ke depan imam-imam di depan tolong pilih doanya yang mendukung baiat itu, baca arti baiatnya. Keras itu Pak, nggak main-main baiatnya. Makanya kalau sudah jadi talqin, sudah berbaiat karena ikut amalan ini, kemudian belok pindah ke thariqah lain, tunggulah murkanya Allah. Allah yang murka bukan guru. Karena kau udah berjanji, kau ingkari, pergi pula macam ginilah. Udah kita berjanji setia sama istri, tahu-tahu tinggalkan istri, pergi ke istri yang lain. Istri ini kita tinggalkan, telantarkan, apa enggak marah? Mertua tuh langsung kena pukul kita, gitulah. Kau sudah berbaiat sama mursyid ini. Kapan saya berbaiat Pak? Itu yang kau baca tuh. Enggak tahu saya Pak. Ini saya tahu bahwa itulah baiat. Jadi jangan lari. Kalau lari kena murka. Murka siapa? Kau berbaiat atas nama Allah kepada Allah, disaksikan mursyid. Kau lari, Allah lah. Tidak bisa diganti dengan ini puasa, tidak bisa. Kenalan. Makanya di beberapa ulama mengharamkan murid thariqah lain pindah thariqah tanpa izin. Tapi kalau izin boleh. Ada surat keluarnya, boleh. Itu, nah, makanya hati-hati. Nah, udah ya, udah sampai situ. Sekarang kita ke kopi. Kita kan mikir, ini kopi ini apa? Rezekinya seperti apa? Jadi karena kopi ini juga ceritanya Syekh Bahauddin itu mendapat ilham dengan kedatangan kehadiran Syekh Abdul Qadir Jailani, walaupun udah bisa 200 tahun, tiba-tiba Syekh Abdul Qadir Jailani datang ke mihrabnya Syekh Bahauddin, upaya untuk memberi petunjuk. Apa petunjuknya? Kata Syekh Bahauddin anak Sabandi, wahai penduduk, katanya, kota dia tuh, kota itu, bahwa saya sudah didatangi oleh Syekh Abdul Qadir Jailani dan dia telah menstempel nama Allah ke dalam dada saya. Banyak orang bilang melukis sekarang ini, padahal dia bicaranya stempel. Apa itu stempel? Stempel itu besi yang dipanaskan, ditaruhkan ke dalam dada. Itu dia. Gak ada arti yang lain. Kalau ada yang arti lain itu pengembangan setelah dia. Ini omongan dia. Itulah yang kita pakai. Apa itu? Ternyata harus ingat nih, tadi kan bergairah kita nih, vitalitas tinggi. Artinya apa? Artinya hawa di dalam tubuh itu panas. Kenapa? Karena metabolisme melahirkan panas. Itulah sirul hayat. Kalau orang masih ada panasnya masih hidup. Kalau udah dingin gak ada panasnya namanya mait. Mait itu dingin. Makanya dibuatlah zikir khofi oleh Syekh. Bagaimana zikir khofi itu? Zikir khofi itu kita balik dengan bacaannya. Bacaan yang pertama ilah hadrotin. Tetapkan lagi di wusto itu. Kemudian silsilatul, ya kan? Silsilatul qadariyah, ya kan? Sebutlah nama syekh-syekh kita itu. Di nafs, pikiran. Ada yang bilang buat apa dipikir? Karena memang untuk belajar itu harus berpikir. Harus berpikir, nggak bisa kita nggak berpikir. Apa itu berpikirnya? Tafakur. Makanya diletak di sini, rajin-rajin tafakur. Letak sini. Kalau nggak bisa tafakur, apa yang ditafakurin? Nah, kata guru, setiap malam itu kan ada anjuran baca surat Al-Muluk. Nah, guru kasih, nggak usah panjang-panjang bacaannya, cukup baca satu ayat. Apa ayatnya? Ayatnya Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Itu saja. Nggak tahu nih, hafal, buka Google cari artinya. Nggak bisa bahasa Arabnya, artinya itu aja ulang-ulang. Tafakur kan? Apa tafakurnya? Sebelum tidur atau setelah bangun? Tafakurkan saja. Latiful khabir. Itu tafakur. Terus apalagi kenapa di nafs? Ini latifah nafs namanya ya, di kening ini. Kenapa mereka dilatifah? Karena konon nih, sebagaimana Nabi Muhammad meninggal disambut oleh Jibril. Ini kan lihat nih nasab kita nih, nasab
Nasab guru-guru kita itu kan dari Jibril ke Nabi Muhammad, dari Nabi Muhammad ke Ali, Ali ke Husain kan, seterusnya sampai ke bawah sampai kepada Abimana Bangsa. Katanya kalau kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernaps, nafs ya, nafs, setiap bernaps pasti akan merasakan mati. Kalau kita letak di sini, mudah-mudahan ketika kullu nafsin dha'iqatul maut, yang menyambut kita adalah orang yang kita selalu taruhkan patihannya di sini, gitu loh. Datang dia nyambut kita. Jadi malaikat maut tuh gak sendirian dia. Karena kalau sendirian suka sewenang-wenang dia kan, mencabut aja dia kan. Kadang-kadang kasar dia, menjerit dia, gitu kan. Makanya harus ada yang dampingin supaya halus dia, agak-agak ini sedikit dia kan, agak-agak hormat sedikit. Ada kawan sebelah gitu. Nah, begitulah Nabi itu dulu. Ada Jibril jangan kuat-kuat kau. Ada malaikat maut, ini udah paling lembut. Nah, tapi Nabi masih teriak, makanya Nabi berdoa, ya Allah hapus saja, jangan umatku. Makanya agak lembut sama kita. Karena doanya diijabah sebelum dia wafat. Nah itu ininya rahasianya saya kasih. Kenapa kemudian dikolab? Kolab ini jasmani. Kemudian kolab kita ini, nah, lihat nanti doanya di khotaman, ada namanya wa'tasimu bihablillah. Ini dah kolabnya. Bagaimana wa'tasimu bihablillah? Berpegang eratlah engkau pada tali agama Allah. Artinya jamaah. Inilah yang menghubungkan kita nih semua. Nah, ini talinya nih, berhubungan pada Allah. Ini kepalanya. Inilah. Makanya doanya itu muslimin muslimat, baik yang hidup maupun sudah meninggal. Ini ubun-ubun itu. Itulah dia, ditarik. Nah, kemudian balik lagi ke jasmaninya. Ketika sudah kita tawajuh itu tahu ya, bukan sekedar lidahnya dinaikkan, itu fisiknya. Sikapnya apa? Sikapnya kita merasa seakan-akan duduk, kalau berdiri di hadapan Allah. Nah, sekarang pertanyaan saya, Bapak, kalau tiba-tiba ketemu Prabowo, dingin nggak badan? Dingin kan? Nah, itulah. Hadirkan Allah di depan, dingin badan tuh. Jadi yang tadi bergelora, dingin dia. Cuma sama guru, dinginmu itu tujukan. Jadi yang hawa tuh, yang panas itu tujukan ke titik latifah.